sebelum kakak membacakan dongeng, yang lain diam ya. Nggak boleh makan, nggak boleh ganggu-ganggu temannya. Kalau minum bisa. Nggak boleh ganggu temannya ya. Nah, oke. Judul dongeng yang kakak akan ceritakan itu yaitu Kura-kura dan Monyet. Ada sudah pernah lihat kura-kura? Melihat secara langsung? Di mana? Di rumah berapa? Di mana didapat? Kalau monyet, siapa sudah pernah lihat monyet? Bukan model monyet, monyet yang hidup yang sering manjat di pohon. Siapa yang pernah lihat secara langsung? Di mana? Oke, di sini kakak akan bercerita. Simak ya, karena nanti kakak akan memberikan pertanyaan tentang cerita yang telah kakak ceritakan. Nah, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah berbagai macam hewan. Di situ hutan lebat itu memiliki udara yang bersih, burung-burung berkicau. Nah, di situ hiduplah si monyet dan kura-kura. Nah, di situ ada yang tahu nggak kenapa kura-kura bisa hidup bersama si monyet dan bersahabat, padahal mereka itu berbeda? Ayo, siapa yang tahu? Sebelum kakak lanjut. Kenapa? Kenapa? Kenapa hewan? Kenapa hewan? Karena monyet dan kura-kura itu hewan. Iya. Kenapa? Karena mereka hidup di satu tempat. Tetapi si monyet itu selalu menjahili si kura-kura. Nama si kura-kura itu adalah Sam. Nah, kalau nama monyet itu Johnny. Coba dengarkan dulu. Coba dengarkan dulu, adik. Halo. Mau dengarkan cerita tidak? Sebentar, cuma 10 menit. Kita ambil waktunya. Sebentar. Baru kita lanjut menggambar lagi. Setuju tidak? Oke. Di sebuah hutan hiduplah seekor kura-kura dan monyet. Si monyet ini, si Johnny, berkata, hari ini aku akan menjahili si Sam, karena kemarin aku selalu menjahilinya, tetapi dia tidak tahu dan selalu menolongku. Lalu dia berkata kepada si Sam, si kura-kura itu, aduh, kakiku sakit. Dan si Sam berkata, kamu kenapa? Kamu jatuh lagi? Langsung si monyet menjawab, aduh, kamu pergi saja dulu. Aku mau duduk di sini. Aku tidak mau untuk meneruskan perjalanan kita. Tetapi si kura-kura menjawab, perjalanan kita masih panjang. Kita akan kemalaman di hutan ini. Lalu si kura-kura punya ide. Dia berkata, naiklah ke punggungku. Kamu akan kugendong sampai ke rumah. Si monyet menjawab, terima kasih Sam. Apakah tidak apa-apakah kalau saya menaiki punggungmu? Jawab si Sam, tidak apa-apa. Asal kita jangan sampai malam tiba di tempat
kita. Lalu si monyet menaiki punggung si Sam dan berkata, punggungmu enak sekali, aku nyaman berada di punggungmu. Ya. Sebelumnya. Dulu. Kakak tidak mau lanjut ceritanya kalau ada yang belum. Sesudah monyet berada di punggung si kura-kura, tiba-tiba si monyet tertawa. Si monyet tertawa dan berkata di dalam hatinya, si kura-kura gampang saja dibodohi. Dia tidak tahu bahwa aku telah menjahilinya. Beberapa kali aku menjahilinya, tetapi dia tidak pernah sadar. Padahal si kura-kura ini sudah capek, menggendong si monyet, tetapi monyet itu sama sekali tidak kasihan kepada si kura-kura. Nah, setibanya di tempatnya, dia berkata, terima kasih Sam, kamu telah membantu aku. Sam menjawab, tidak apa-apa, kita kan sahabat, jadi sepantasnya kita saling menolong. Keesokan harinya, si Johnny mempunyai ide yang bagus. Dia memiliki dua bibit pohon pisang. Yang satu diberikan kepada si Sam sahabatnya, yang satu dia ambil, katanya kepada si Sam, ini bibit pisang buat kamu. Lalu si Sam berkata kepada si Johnny, untuk apa bibit ini? Langsung si Johnny menjawab, ini untuk kita tanam agar kita tidak pergi ke hutan keliling mencari makanan. Si kura-kura menjawab, wah, ide yang bagus. Biar kalau kita menanam ini, kita tidak capek-capek pergi ke hutan, kakimu tidak sakit lagi karena kecerobohanmu. Padahal si kura-kura itu tidak tahu bahwa yang kejadian kemarin itu disengaja oleh si monyet untuk biar dia tidak capek untuk berjalan. Terus si monyet memberikan bibit pohon pisang. Lalu mereka seharian menggali tanah untuk menanam pohon pisang. Si kura-kura menggali tanah dengan hati-hati, tetapi si monyet tidak. Dia menggali, hanya sekedar menggali saja. Lalu kata si kura-kura kepada si monyet, kamu tidak boleh menggalinya seperti itu. Kamu harus berhati-hati agar tanaman kamu nantinya bisa tumbuh dengan baik, berbuah yang banyak. Lalu si Johnny menjawab, si monyet itu menjawab kepada si Sam, kamu ini pohon digali saja baru ditimbun, tidak perlu harus serapi-rapi itu. Semua pohon kan jika kita tanam, dia akan tumbuh. Lalu si Sam menjawab, sudah, kalau kamu ingin menanamnya seperti itu. Setelah mereka selesai menanam, si Sam itu rajin menyiram setiap pagi dan sore tanaman pisang tersebut. Tetapi si Johnny tidak. Si Johnny hanya tinggal bermalas-malasan lalu tidur. Lalu si Sam datang untuk bertanya kepada Johnny, kenapa kamu hanya tidur-tiduran bermalas-malasan? Nanti tanaman kamu tidak tumbuh dengan baik dan akan mati. Tetapi Johnny menjawab si Sam, untuk apa aku capek-capek mengangkat air, menyiramnya setiap pagi? Toh nantinya tumbuh sendiri. Setelah itu Sam menjawab, ya sudah, kalau kamu tidak mau, tapi nanti kamu lihat hasil dari yang kamu tanam. Si Johnny menjawab, kamu tidak usah capek-capek mengangkat air, menyiram tanamanmu. Nanti kan tumbuh sendiri. Nanti kan ada air hujan yang akan turun. Tapi si Sam malah
dan tanaman Sam tumbuh dengan lebat dan memiliki banyak buah. Nah, tiba-tiba Joni melihat tanamannya dan berkata, "Tanamanku layu, mati, kering." Tetapi tanaman Sam hidup dengan baik, subur, memiliki buah. Lalu dia berkata, "Mungkin bibit yang aku tanam itu bibit yang tidak baik, dan yang ditanam oleh Sam yang aku berikan itu baik." Si Joni berpikir, tidak, aku kan orang cerdik. Dia berkata, aku kan orang cerdik, jadi aku punya akal yang banyak untuk bisa memakan pisang, jadi aku tidak akan ketinggalan untuk memakan pisang. Lalu Sam melihat pisangnya, wah, buah pisang banyak sekali. Lalu ia mengundang teman-temannya untuk datang berpesta-pora memakan pisang yang ia tanam sebelumnya. Tapi si Sam berkata, begini saja. Dia memiliki pikiran yang buruk lagi kepada si kura-kura. Ia berkata, begini saja, aku akan bertanya kepada si Sam. Nah, tiba-tiba sampai di pohon pisang, dia berkata, wah, punyamu bagus sekali, tumbuhnya memiliki buah yang banyak, itu mati, layu. Lalu si Sam menjawab, itu karena kamu tidak mau merawatnya. Lalu dia berkata, bisakah kalian memakan pisang itu sedangkan kalian tidak bisa mengambil dan memanjat pohon pisang? Lalu teman Sam berkata, oh iya, kita kan tidak tahu memanjat. Lalu si Joni berkata, bisakah saya membantu kamu untuk mengambil pisang-pisang yang ada di atas? Lalu si Sam berkata, bisa, nanti sebagian dibagikan ke kamu agar kamu bisa menikmati juga, tidak pergi ke hutan lagi mencari makanan. Si Sam langsung berkatalah dengan Sam, iya, boleh juga, ide yang bagus. Tiba-tiba si Joni naik memanjat, lompat-lompat memanjat, akhirnya sampai di pisang dan berkata, wah, pisangnya cantik sekali, warnanya indah, tetapi rasanya belum tahu karena kita belum mencobanya. Apakah saya bisa mencobanya satu? Lalu si Sam berkata, ya bisa. Tiba-tiba si Joni mengambil dan memakan pisangnya satu, tapi dia berkata, kok warnanya bagus tapi rasanya pahit. Lalu si Sam berkata, kok bisa? Ini kan pisang manis. Lalu si Joni berkata, bisakah saya coba lagi satu? Dia memakan terus memakan hingga setengah dia makan, tetapi dia berkata, wah, semua rasanya tidak enak, semua rasanya pahit sekali. Tetapi si teman Joni berkata, mungkin si Sam dalam menipu kita, membohongi kita sehingga dia bisa memakan sebanyak-banyaknya pisang yang kamu tanam. Lalu si Sam berkata, memang si Joni selalu begitu, tidak pernah berterima kasih. Lalu langsung teman si Sam itu berkata, bagaimana kalau kita robohkan saja pisangnya agar kita bisa menikmatinya juga? Si Sam berkata, bisa, ayo kita robohkan. Ketika mereka goyang pohon pisang sampai roboh, jatuhlah si monyet itu dan tertindih oleh pisang. Si Sam berkata, kamu itu selalu dibantu. Kok kenapa kamu bisa seperti itu? Selalu menjahiliku. Padahal kita kan berteman, kita sahabatan. Kenapa kamu seperti ini? Kamu telah memakan pisangku yang banyak, tetapi kamu mengatakan pisang itu sangat pahit dan tidak ada rasanya. Yang lain terus dia berkata, aku minta maaf Sam, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi si teman-teman Sam berkata, ayo kita pindah dari hutan ini untuk mencari tempat yang lain dan mencari makanan. Langsung jawab oleh si Sam, baiklah, ayo kita pergi. Setelah itu si Joni berkata, tolong aku. Tetapi si Sam dan teman-temannya meninggalkan tanpa membantu si Joni yang tertindih oleh pohon pisang. Nah, di sini di cerita kakak ini kita bisa lihat bahwa jika
jika kita berteman sama seseorang itu tidak boleh hanya berteman karena ada maunya atau karena dia punya kue, saya mau berteman sama dia, saya tidak mau berteman sama si itu karena tidak punya apa-apa gitu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan sahabat itu, contohnya si siapa namanya? Aina sama Bilqis berteman. Nah, si Bilqis ini hanya ingin yang baik-baiknya saja ke ini si temannya, hanya ingin yang untung, tidak mau rugi. Nah, di cerita kakak ini di hari ini menceritakan bahwa kita tidak boleh hanya berteman kepada orang yang hanya ingin kita membantunya hanya karena ada maunya, karena ingin segala-galanya yang kita miliki dia miliki. Nah, di cerita kakak ini kita diajarkan bagaimana kita harus bersahabat sama orang, tidak karena dia punya contohnya si ini siapa namanya? Vicky. Nah, Vicky punya kue dua. Nah, si itu mau berteman sama si ini karena dia bilang dia pintar dikode-kodein, jadi saya bisa mengambil kuenya sebagian. Tapi si itu tidak memiliki, jadi si itu dia tidak berteman sama itu, dia hanya berteman sama ini karena dia punya maksud dan tujuannya si itu ke si ini, yaitu ingin memanfaatkan apa yang dimiliki oleh si ini. Ya, terima kasih sudah mendengarkan cerita kakak. Nah, di sini kakak akan bertanya, siapa yang mendengar cerita kakak tadi yang tidak yang fokus ke cerita kakak? Nah, kakak mau tanya siapa namanya? Aprilia. Nah, Aprilia, contohnya kalau kita berteman itu kita haruskah melihat bahwa dia punya gula-gula atau dia punya kue, kita harus berteman sama dia. Baru Aprilia melihat yang satu, dia tidak punya apa-apa, untuk apa harus berteman. Yang mana Aprilia pilih, yang pertama atau yang kedua? Yang berapa? Yang kedua? Tidak bisa karena masa nanti kamu berteman sama si itu karena dia tidak punya apa-apa. Ayo coba dengarkan pertanyaan kakak lagi sekali. Contohnya si Aprilia berteman sama si ini. Si ini punya segalanya yang bisa dimanfaatkan. Atau gimana kan? Atau si ini tidak punya apa-apa, tapi tetap si Aprilia ingin berteman. Dan melihat dia tidak punya apa-apa, saya tidak mau berteman sama dia. Tidak, saya mau berteman sama ini karena dia punya kue, dia punya gula-gula, dia bisa berbagi kepada saya. Ayo Aprilia, mau berteman sama ini atau sama ini? Ayo. Jawabannya itu tidak memilih. Jangan memilih satunya karena dia tidak punya apa-apa, ini punya apa-apa, kamu berteman sama ini atau kamu berteman sama ini. Itu tidak boleh. Kita meskipun